أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أما بعد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث hatta yatawadda. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat. Salah satu di antara nikmatnya yaitu nikmat sehat. Kemudian diberikan juga kita nikmat waktu luang dan diberikan juga nikmat aman dan diberikan oleh Allah juga nikmat iman. Maka kita bersyukur kepada Allah, semoga dengan nikmat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita kebaikan-kebaikan dan menuntun kita untuk menempuh kebaikan tersebut. Kemudian beliau bersabar ketika mengajarkan kebaikan kepada kita. Beliau menjadi panutan ketika mengajarkan satu amalan dan pekerjaan kepada kita semua. Maka kita berdoa semoga nanti pada hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. InsyaAllah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan tentang fikih. Akan tetapi kita ambil pembahasan fikih ini dari kitab Umdatul Ahkam, atau yang isinya di dalamnya berkaitan tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum-hukum dalam fikih. Dan kemarin kita sudah membahas tentang bab niat, bab tentang niat. Kemarin kita bahas tentang bab niat. Dan insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu hadis ya yang berkaitan tentang al-wudu, yang mungkin nanti akan kita bahas juga di sini tentang apa makna wudu, kemudian syarat wudu, rukun wudu itu apa saja. Insyaallah nanti akan kita bahas. Salah satu di antara hadis yang derajat kesahihannya diakui oleh para ulama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sepakat para ulama kesahihannya. Jadi kalau keluar hadis dari beliau, sepakat kesahihan hadis tersebut. Apalagi kalau seandainya hadis tersebut disepakati oleh keduanya, Bukhari dan Muslim, atau disingkat muttafaqun alaih. Kalau disebut muttafaqun alaih berarti menandakan hadis itu disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada hadis yang diriwayatkan oleh hanya Imam Bukhari, ada hadis yang diriwayatkan oleh hanya Imam Muslim, dan disepakati oleh keduanya hadis ini disebut dengan muttafaqun alaihi. Ya, maka ini derajat hadis yang paling sahih, sepakat para ulama tentang kesahihannya. Dan di dalam kitab Umdatul Ahkam seluruh hadisnya diambil dari hadis Imam Bukhari dan Muslim. Ya, jadi sahih hadis ini. Apa hadis yang kedua? Hadis yang kedua datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang kalau dia dalam keadaan hadas sampai dia berwudu kembali. Ya. Jadi ini hadis yang kedua dalam kitab Umdatul Ahkam, ya, yang berisi tentang apa? Tidak diterimanya salat seseorang, ya, kalau dia dalam keadaan hadas sampai dia berwudu kembali. Ya. Sebelum kita bahas insyaallah makna daripada hadis ini, kita bahas Abu Hurairah terlebih dahulu. Siapa Abu Hurairah? Ada yang tahu Abu Hurairah? Ya. Abu Hurairah nama aslinya itu laqab namanya. Laqab, ya. Jadi panggilan masyhur terkenal karena beliau suka dengan kucing atau anak kucing, maka disebutnya Abu Hurairah. Hirratun kucing. Kucing kecil namanya Hurairah. Maka karena ini seorang sahabat suka dengan kucing kecil, sering mainin anak kucing, maka disebutnya apa? Abu Hurairah. Ya. Kalau sebagian yang lain taunya bahasa Arabnya kucing itu kitun. Maka kalau dia suka kucing disebutnya Abu Kitun. Kalau perempuan Ummu Kitun, ya. Jadi ini laqab namanya. Ada juga bahkan orang itu disebutnya Abu apalagi. Pokoknya sesuatu yang dia sukai itu bisa dilaqabkan kepada dia. Ya. Abu apa biasanya yang paling suka? Ya, Abu Nadhor, bukan. Abu Nadhor, ya. Pokoknya segala sesuatu yang kita sukai bisa kita nisbatkan diri kita kepada itu. Kalau seorang bapak, kunyahnya kepada anaknya yang pertama biasanya Abu Hudzaifah. Kalau anaknya Hudzaifah, ya. Kalau anaknya Abdurrahman, Abu Abdurrahman, ya. Tapi kalau dinisbatkan kepada kesukaan namanya laqab. Ada juga laqabnya apa? Abu Lahab, bukan Abu Lahab. Ya. Nah, Abu Lahab, ya. Apalagi? Pokoknya laqab yang bagus. Pokoknya Abu Hurairah ini nama aslinya Abdurrahman bin Sakhra ad-Dawsi. Itu nama aslinya. Beliau masuk Islam ketika perang Khaybar. Jadi baru-baru. Kan perang itu yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Ada perang, yang pertama perang apa? Perang Badar. Kemudian perang apa? Perang Uhud. Kemudian perang apa? Perang Khandaq. Kemudian perang apa? Perang apa lagi? Perang Khaybar. Nah, di sini masuk Islamlah siapa? Masuk Islamlah Abu Hurairah ketika perang Khaybar. Makanya Khaybar itu melawan orang Yahud. Makanya Khaybar ya Yahud, nasyid para kaum muslimin zaman dahulu, beliau mengatakan nasyidnya Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad sawfa ya'ud. Ya, Khaybar tenang saja, membuat takut pasukan Yahudi. Jaish Muhammad sawfa ya'ud. Pasukan Muhammad akan kembali lagi. Akhirnya apa? Dibebaskanlah atau dikalahkanlah orang-orang Yahudi ketika perang Khaybar, dan di dalamnya ada Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah di situ apa? Di situ masuk Islam. Dan Masya Allahnya Abu Hurairah masuk Islam bukan di perang Badar, bukan di perang Uhud, bukan di perang Khandaq atau perang Ahzab, tapi ternyata di perang Khaybar. Ternyata yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Di antara sahabat, Umar bin Khattab tidak, Abu Bakar tidak. Yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah. Siapa nama aslinya tadi? Abdurrahman bin Sakhra ad-Dawsi, ya. Dia dari Khaybar, keturunan Yahudi. Masya Allah. Kemudian apa sih faidah dari hadis yang tadi kita bisa ambil? Bahwasanya Allah tidak akan menerima salat seseorang kalau dia dalam keadaan hadas sampai dia berwudu kembali. Maka kata para ulama, anna sholata minha maqbulun wa minha mardudun. Sesungguhnya salat itu ternyata ada yang diterima, ada yang ditolak. Ada yang diterima, ada yang tolak. Famakana ala waqfi syar'i fahuwa maqbul. Kalau salat itu sesuai dengan tuntunan syariat, ya, ada syarat dan ada rukunnya dipenuhi, maka dia diterima. Dan di antara syarat
sahnya sholat yaitu wudu. Maka kalau dia wudu dulu sebelum sholat atau ketika sudah wudu kemudian dia hadas atau batal wudu lagi, diterima atau tidak sholatnya? Insya Allah kalau terpenuhi apa? Syaratnya. Ya. Kemudian wa malam yakun ala waqfihi fa huwa mardud, dan kalau seandainya sholat itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat, yang harusnya sebelum sholat dia berwudu terlebih dahulu, tapi ternyata tidak ada wudu, maka diterima atau ditolak? Diterima atau ditolak? Ditolak. Maka tidak benar kalau ada orang yang sholat tanpa wudu. Tidak akan sah sholatnya. Bahkan kalau dia sengaja sholat tanpa wudu, sebagian ulama mengatakan kufrun. Kenapa kufrun? Karena dia mempermainkan agama. Sedangkan wudu adalah apa? Sedangkan wudu adalah ibadah. Wudu adalah ibadah. Dan kalau dia ternyata berwudu, kemudian apa? Setelah berwudu, atau dia ketika mau sholat, kemudian ketika sholat dia tidak mau berwudu dengan sengaja, maka para ulama mengatakan kufrun. Tapi kalau dia tidak sengaja, jahil, maka ma'dzurun ma'fun anhu, dimaafkan. Ya. Maka inilah faedah yang pertama dari hadis tentang wudu. Maka semua amalan yang kalau tidak sesuai tuntunan tidak akan diterima. Dalilnya kata Rasulullah SAW di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang mengerjakan satu amalan yang bukan dari kami, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat, dan di antara syarat sahnya salat yaitu wudu. Ketika seseorang salat tanpa dibarengi dengan wudu atau tanpa didahului dengan wudu, sah atau tidak? Tidak sah. Diterima atau tidak? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua. Apa faedah yang kedua? Anna salata farduha wa nafluha hatta salatal janazah la tuqbal idza shallaha al-muhdits. Sesungguhnya salat itu baik yang wajib ataupun yang sunnah, maka sesungguhnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya dia dalam keadaan hadas. Ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia dalam keadaan apa? Kecuali dia dalam keadaan suci. Walaupun lupa, misalkan dia sholat kemudian apa? Kemudian lupa, misalkan belum berwudu. Sah tidak sholatnya? Kalau dia teringat tidak sah sholat. Harus apa? Harus diulangi. Ya, harus diulangi. Sholat jenazah tanpa wudu sah atau tidak? Tidak sah. Semua bentuk sholat, mau yang wajib ataupun yang sunnah, maka apa? Maka tidak sah kalau tidak didahului dengan berwudu. Ya, tidak sah kalau tidak didahului dengan berwudu. Kemudian faidah yang selanjutnya, anna salata al-muhdits haramun hatta yatawadda. Salat orang yang dalam keadaan hadas, orang yang salat dalam keadaan hadas haram sampai dia berwudu. Hadas itu ada dua, kata para ulama, dibagi menjadi dua, hadas kecil, hadas besar. Segala sesuatu yang mewajibkan di situ wudu maka disebut hadas kecil. Segala sesuatu yang mewajibkan di situ mandi maka disebut hadas besar. Ya. Kemudian faedah yang selanjutnya, annal insan idza tawaddaa lis-shalah tsumma dakhala alaihi waqtus shalah ukhra wa huwa 'ala taharah lam yajib alaihi al-wudu marratan tsaniyah. Kalau seandainya seorang sedang dalam keadaan apa? Dalam keadaan salat, kemudian ketika salat dia masih dalam keadaan wudu, ketika datang waktu salat yang lainnya tidak diwajibkan baginya apa? Tidak diwajibkan baginya untuk berwudu kembali. Kenapa? Karena tidak batal. Karena Rasulullah SAW menyebutkan apa? Idza ahdatsa hatta yatawadda. Salat seseorang itu tidak akan diterima oleh Allah sampai dia batal. Berarti menandakan kalau tidak batal, wudu lagi atau tidak? Diterima tidak salatnya kalau misalkan dia apa? Berwudu hanya satu kali wudu, salat duhur, dia tidak wudu lagi sampai asar, nggak batal-batal. Boleh atau tidak?
Boleh. Atau sholat maghrib misalkan tidak wudu kembali sampai sholat isya karena tidak ada yang membatalkan wudunya. Boleh tidak? Boleh. Ya. Maka di sini faedah bahwasanya seseorang itu apa? Seseorang kalau misalkan dia sholat kemudian dalam keadaan wudu, ya, kemudian dia tidak batal, maka dibolehkan apa? Dibolehkan sholat dengan wudu yang pertama, tidak perlu wudu yang kedua. Tapi kalaupun dia mau berwudu kembali, maka dibolehkan sebagai tajdidul wudu. Hanya saja bukan wajib. Ya, Rasulullah menganjurkan saja, dianjurkan ya berwudu setiap kali mau sholat. Tapi kalau kita seandainya masih punya wudu belum batal, maka boleh kita sholat dengan keadaan wudu yang pertama. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis yang kedua di dalam kitab Umdatul Ahkam tentang tidak diterimanya sholat seseorang kalau dia dalam keadaan hadas ya sampai dia berwudu kembali. Maka kita bahas di sini tentang wudu. Keutamaan wudu itu banyak sekali. Wudu itu salah satu di antara apa? Wudu itu ternyata salah satu di antara bagian daripada keimanan. At-tuhuru syatrul iman. Ternyata bersuci atau berwudu itu bagian daripada keimanan. Jadi orang kalau dia selalu berwudu menandakan apa? Dia telah menyempurnakan keimanannya. Kemudian di dalam riwayat yang lain banyak sekali faedah yang mengatakan tentang keutamaan berwudu, tentang Bilal bin Rabah ketika ditanya oleh Rasulullah SAW apa? Tentang suara telapak atau suara sandalnya terdengar di surga. Ya, ditanya oleh Rasulullah, amalan apa yang kau kerjakan wahai Bilal ketika di dunia sehingga aku mendengar ya hentakkan sandalmu di surga. Ternyata salah satu di antara amalan yang dikerjakan oleh Bilal apa? Tidaklah aku berwudu kecuali aku sholat setelah wudu. Di sini juga dianjurkan bahwasanya ada sholat sunnah wudu. Jadi kalau kita setelah wudu boleh dianjurkan kita sholat dua rakaat. Banyak sekali faedah tentang berwudu. Ya. Nanti insya Allah kita sebutkan faedah berwudu kembali. Kemudian ta'riful wudu wa hukmuhu. Apa sih pengertian daripada wudu? Pengertian wudu secara bahasa artinya al-wadha'ah. Al-wadha'ah itu wahwal al-husnu wan nadhafah. Kebaikan, kebagusan dan keindahan. Itu arti berwudu. Jadi orang yang berwudu pada hakikatnya dia sedang melakukan kebaikan dan sedang menjaga kebersihan. Orang yang selalu dibersihkan dengan wudu ya, pasti akan bersih. Kalau ada kotoran akan bersih. Kalau ada kotoran pasti akan bersih. Makanya makna daripada wudu secara bahasa al-wadha'ah. Secara istilah kata para ulama, secara syar'i yaitu at-ta'abbud lillah, sebagai ibadah kepada Allah. Ingat, ibadah kepada Allah. Karena wudu adalah ibadah, maka kita harus memperuntukkan untuk Allah, bukan untuk yang lain. Maka kata para ulama, makna secara syar'i atau istilah bahwasanya wudu itu at-ta'abbud lillah biisti'malil ma' fi a'dha'il makhsus. Makna daripada berwudu yaitu sebagai bentuk ta'abbud kita kepada Allah dengan menggunakan air kepada anggota yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggota yang dikhususkan, muka, tangan, kepala, kaki, khusus atau tidak? Khusus, tidak semua anggota badan. Kemudian apa? Wa ala sifatil makhsus, dengan tata cara yang sudah dikhususkan oleh Allah. Enggak seenaknya kita. Jadi enggak seenaknya kita mencuci tangan sampai telapak tangan doang misalkan, mencuci kaki misalkan cuman sampai jempolnya doang misalkan, enggak. Karena ada sifat makhsus atau ada tata cara yang sudah ditetapkan. Ya, sudah ada tata cara yang sudah ditetapkan. Jadi tidak bisa sembarangan. Maka kita pahami bahwasanya makna daripada wudu itu yaitu sebagai ibadah atau ta'abbud kita hanya kepada Allah dengan cara menggunakan air kepada anggota badan yang dikhususkan dengan tata cara yang khusus, ya. Kemudian apa? Sesuai syar'i sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukumnya apa hukumnya? Wajib. Hukum berwudu wajib
bagi orang yang muhdis. Bagi orang yang tidak dalam keadaan hadas tidak wajib, ya. Kemudian ada lagi pembahasan tentang apa? Syurut, syarat-syarat sahnya wudu. Jadi di dalam semua pembahasan itu ada syarat, ada rukun, ada sunnah. Kita bahas insyaallah syarat sahnya wudu. Apa syarat sahnya wudu? Syarat sahnya wudu yang pertama kata para ulama, al-Islam Islam. Tidak sah salat seseorang kalau bukan orang muslim. Jadi kalau orang kafir berwudu tidak sah. Salatnya pun tidak sah. Dengan dalil apa? La yaqbalullah, Allah tidak akan menerima. Ya, amalan dari orang kafir sampai dia masuk Islam. Jadi mau wudu berapa kali pun tidak akan diterima dari orang kafir. Jadi syarat sahnya wudu yang pertama muslim. Dan yang kedua at-tamyiz. Tamyiz itu orang yang sudah bisa membedakan. Dan orang yang sudah bisa menjawab pertanyaan atau membantah pertanyaan. Mau kemana? Mau ke masjid misal. Jadi enggak kayak anak kecil, mau kemana nak? Mau main misal. Ya. Tapi tamyiz itu apa? Orang ketika ditanya, yuhsinu al-ijabah. Dia bagus dalam menjawabnya. Pas gitu. Nah ini uang berapa misalkan. Oh ini uang sekian. Oh, udah paham berat. Tamyiz makanya kata para ulama tamyiz itu kurang lebih 7 ke atas. 7 tahun ke atas disebut tamyiz. Jadi tidak sah wudu di bawah 7 tahun. Ya. Jadi segala bentuk ibadah kalau misalkan tidak tamyiz anak-anak maka tidak sah kecuali nusukain. Kecuali 2 ibadah suci. Yaitu apa? Umrah dan haji. Walaupun di bawah tamyiz kata para ulama tetap diterima ibadahnya dan diberikan kepada orang tuanya. Tapi kalau ibadah yang lain tidak sah, syaratnya tidak terpenuhi yaitu tamyiz. Kalau misalkan anak itu belum tamyiz atau belum mencapai 7 tahun ke atas. Ya. Maka itu syaratnya Islam, tamyiz, kemudian apa? Wala majnun dan tidak gila, ya. Sah tidak wudu dari orang gila? Tidak sah. Lawan dari akal. Jadi orang yang berakal wajib baginya berwudu kalau mau sholat. Tapi kalau majnun tidak wajib sholat, tidak wajib wudu. Ya. Kemudian yang kedua yaitu al-ma'u tahur, air yang suci. Jadi kalau kita mau berwudu syaratnya yang kedua apa? Harus dengan air yang suci. Ada air tapi air itu tidak suci maka tidak boleh. Tidak boleh. Yang kedua, suci dari apa? Suci dari perkara-perkara yang haram. Tadi suci secara zatnya, air itu harus suci secara zatnya. Jadi kalau kita mau wudu harus suci, tidak boleh najis airnya. Dan yang kedua, suci dari perkara-perkara haram. Misalkan air itu dapat nyuri, air itu dapat misalkan gosok, air itu misalkan air orang lain, maka ini tidak boleh. Maka kata para ulama tidak sah wudu seseorang kalau ternyata air itu dapat mencuri. Kalau air itu dapat mencuri, tidak boleh dipakai. Syarat yang keberapa? Syarat yang keempat apa ketiga? Syarat yang keempat, izalatu ma yamna usulil ma ilal basyarah. Hilangkan dulu segala sesuatu yang menghalangi anggota wudu. Kalau ada yang pakai kutek, tahu kutek? Yang biasanya di kuku, hilangkan dulu. Atau kalau ada yang pakai gelang yang bisa menghalang air untuk nyampe ke kulit, hilangkan terlebih dahulu. Segala sesuatu yang menghalangi anggota wudu supaya terkena air, hilangkan terlebih dahulu. Itu syaratnya. Kalau tidak dihilangkan, maka tidak akan terbasuh bagian anggota wudu dan tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya. Kemudian yang selanjutnya, syarat yang selanjutnya yaitu apa? Syarat yang selanjutnya disebutkan oleh para ulama an-niyah. Ya, niat. Karena terkadang ada orang yang berwudu tapi bukan untuk niat wudu. Niatnya hanya untuk tabrid, hanya untuk mendinginkan badannya. Ada juga yang hanya untuk takasep doang. Lamok doang misalkan, tidak niat wudu. Dia niatnya hanya ingin
membasuh saja anggota badannya, maka ini juga tidak sah tanpa niat. Maka syarat sahnya wudu yaitu niatnya, tidak sah salat seseorang tanpa niat. Ya. Kemudian tidak boleh seseorang ketika berwudu dalam keadaan baul, lagi kencing berwudu, lagi BAB berwudu, sah atau tidak? Tidak sah. Harus dihilangkan dulu segala sesuatu yang membatalkan wudu. Salah satunya tadi buang hajat kecil atau besar. Jangan sampai kita berwudu sedang dalam buang hajat, tidak sah wudunya. Tidak sah wudu. Kemudian yang selanjutnya, masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke pembahasan tentang rukun-rukun wudu. Di antara rukun wudu yang disebutkan oleh para ulama kurang lebih ada 6. Di antara rukun wudu kurang lebih ada 6. Rukun bisa disebut fardu, bisa disebut wajib, ya, semuanya sama. Ya, sifatnya wajib. Bedanya syarat dengan rukun apa? Apa perbedaan syarat dengan rukun? Bedanya apa syarat dengan rukun? Kalau syarat sebelum perkara, kalau rukun di dalam perkara. Ya. Itu bedanya. Ya. Contohnya apa? Wudu. Termasuk syarat sahnya salat. Wudu di dalam salat apa di luar salat? Di luar salat. Tapi tetap wajib. Wajib. Ruku di dalam salat apa di luar salat? Di dalam salat. Ya, maka disebutnya rukun. Ya, rukun. Nah, sekarang ada rukun-rukun wudu, berarti berkaitan tentang apa yang ada di dalam pekerjaan wudu. Kata para ulama, wahiyya sittatun, rukun wudu itu ada 6 kurang lebih. Yang pertama, ghuslul wajhi bikamilihi. Yang pertama yaitu mencuci muka dengan sempurna. Tak boleh mencuci muka itu hanya sebagian. Tak boleh mencuci muka itu misalkan seperti ini. Makanya para ulama menyebutkan mana batasan wajah dari mana ke mana, ya, atasnya dan dari mana ke mana sampingnya. Disebutkan oleh para ulama haddu al-wajh. Batasan muka itu dari mulai ujung tumbuh rambut, ya, sampai mana kalau ke bawah? Sampai tempat tumbuh apa? Sampai tempat tumbuh jenggot. Ke sampingnya mana? Antara telinga dengan telinga yang menjukul di sini. Ya. Antara telinga dengan telinga. Ini batasan wajah. Jadi tidak sah salat seseorang kalau seandainya dia berwudu ternyata hanya berwudu seperti ini saja. Rata atau tidak? Tidak rata. Ya, tidak rata. Kemudian yang selanjutnya di dalam muka itu ada apa lagi? Madmadah dan istinsyak. Tahu madmadah? Kumur-kumur dan masukin air ke dalam hidung. Maka kata para ulama ini wajib bukan sunnah. Kenapa wajib? Karena bagian daripada muka. Bukankah mulut bagian dari muka? Bukankah hidung bagian dari muka? Maka kata para ulama, madmadah dan istinsyak itu wajib hukumnya. Karena di dalam hadis pun disebutkan Rasulullah SAW ketika mengajarkan kepada para sahabat tidak terlepas dari yang namanya madmadah dan istinsyak. Rasulullah SAW menyebutkan tentang hadis berwudu yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Salah satu di antara riwayat yang jadi patokan tata cara berwudunya Nabi SAW. Rasulullah SAW di situ disebutkan beliau tamatmat sumastanthara. Kemudian beliau berkumur-kumur kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Setiap hadis Rasulullah selalu menyebutkan kumur-kumur dan istinsyak. Maka kata para ulama di sini menandakan kumur-kumur dan istinsyak wajib. Dan ini pendapat yang kuat bahwasanya kumur-kumur dan istinsyak memasukkan air ke dalam hidung hukumnya wajib. Jadi bukan sunnah. Kita tahunya sunnah atau wajib? Kumur-kumur sunnah aja. Maka kita pahami bahwasanya mulut dan hidung bagian dari wajah. Membasuh wajah wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah membasuh wajah? Wajib. Maka pendapat yang kuat yang ana ambil yaitu pendapatnya
mayoritas para ulama bahwasanya madmadah dan istinsyak ya itu termasuk wajib karena bagian dari muka, dan setiap hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang tamatmat atau madmadah dan istinsyak. Kemudian yang kedua, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, mencuci tangan sampai siku. Di sini ada pembahasan tentang mencuci tangan sampai siku, ada pembahasan. Bagaimana kalau seandainya tangan itu terputus semuanya? Apakah dicuci atau tidak? Bagaimana mencucinya? Ya, orang yang terputus tangannya, apakah harus dengan apa? Dengan maknawi, seolah-olah sedang mencuci, apa tidak perlu? Maka kita jawab tidak perlu. Kenapa? Karena ini ma'dzur sudah. Ya, kita ingin membasuhnya tapi terputus misalkan tangan, maka tidak perlu dicuci. Dan tidak perlu kita mengerjakan pekerjaan yang seolah-olah kita sedang mencuci, padahal nggak ada yang dicuci karena patah tangannya. Ustadz, bagaimana kalau seandainya patahnya setengah misalkan tangan kita, atau anggota wudhu yang lainnya, kaki misalkan, maka silahkan basuh sebagian yang tersisa. Yang tersisa lainnya ya sudah, ya bukan kehendak kita, ya maka cuci. Berarti Ustadz, kalau seandainya kita nggak punya tangan, nggak sah dong sholat kita karena wudhunya nggak sah. Atau mungkin yang tangannya putus misalkan sebagian, berarti nggak sah juga sholat kita karena wudhunya juga nggak salah. Orang yang putus tangannya baik setengah ataupun semuanya, maka sesungguhnya dia dalam keadaan udzur, tidak mampu untuk membasuh anggota wudhunya disebabkan karena terputus sebagian atau semua. Ya. Jadi itu pembahasan tentang rukun dalam wudhu. Yang kedua yaitu membasuh tangan. Kemudian yang ketiga, membasuh atau mengusap kepala. Mengusap kepala ma'al udhunain, dengan kedua telinga. Disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa? Tentang telinga. Bahwasanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-udhunani minar ra's. Kedua telinga termasuk bagian kepala. Jadi kalau kita mau mengusap kepala, diusap tidak telinganya? Diusap. Ini pendapat yang kuat. Bahwasanya telinga bagian daripada kepala. Berarti kalau misalkan telinga bagian daripada kepala, wajib tidak membasuh kepala? Wajib tidak membasuh kepala? Wajib. Berarti membasuh telinga wajib tidak? Wajib. Ya. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Dalilnya apa? Tadi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-udhunani minar ra's. Ya, dua telinga bagian daripada kepala. Fala yujzi ma'su ba'dur ra's dunal ba'd. Tidak sah seseorang membasuh sebagian kepalanya kecuali ketika memakai imamah. Ingat, membasuh sebagian kepala itu hanya ketika mastur, ketika apa? Tertutup kepalanya dengan imamah. Kalau seandainya tertutup dengan imamah, boleh dengan 3 cara. Boleh misalkan mengusap imamahnya saja, kemudian atau boleh mengusap sebagian dari kepalanya saja, kemudian sisanya kepada imamah, atau boleh hanya mengusap sebagian rambutnya atau kepalanya saja. Hanya ketika memakai imamah. Akan tetapi kalau seandainya sedang terbuka, tak boleh hanya sebagian doang seperti ini. Makanya Syekh kami mengatakan bahwasanya yang diambil oleh mazhab Syafi'iyah tentang bolehnya mengusap sebagian rambut, pendapat tidak benar kata mereka. Kenapa? Karena ini tala'ub, seperti apa? Seperti bermain-main dalam perintah, sedangkan Rasulullah menyebutkan dan mengajarkan kepada para sahabat tentang membasuh kepala itu semuanya, dari mulai depan sampai belakang, kemudian ditarik lagi ke depan. Ya, maka pendapat yang diambil oleh mazhab Syafi'iyah ya dibantah oleh mazhab Hanabilah atau mazhab yang lainnya, bahwasanya mashur ra's ya itu semuanya tidak boleh sebagian, kecuali ketika rambut ini tertutup oleh imamah ya. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, ghuslu rijlaini, mencuci 2 kaki wajib sampai mana? Ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Ya, harus dicuci. Dan yang kelima, tartib. Tartib itu ada 2. Ada
tartib yang sifatnya hukumnya wajib, ada tartib yang hukumnya mustahab. Kalau tartib yang hukumnya wajib, itu dari anggota ke anggota lain. Itu harus tartib. Dari muka ke tangan, ke kepala, ke kaki. Itu harus tartib wajib. Tidak boleh kita menyelisihinya. Tidak sah wudu seseorang kalau tidak tartib. Tapi tartib mustahab, ya, berurutan secara bertahap. Tartib secara mustahab itu seperti membasuh tangan kanan atau tangan kiri. Ya. Maka mustahab yang dianjurkan yang mana dulu? Kanan dulu. Kalau seandainya dia membasuh kiri dulu, sah atau tidak? Sah, kata para ulama. Sah, ya. Sah. Kenapa? Karena tartib satu anggota badan ini sunnah sifatnya. Akan tetapi apa? Dia menyelisih sunnah. Kata para ulama, sah wudunya apa? Hanya saja dia menyelisih sunnah. Ya. Hanya saja menyelisih sunnah. Bisa difahami insyaallah. Jadi kalau tartibnya tartib anggota wudu tidak sah. Tapi kalau tartibnya anggota sama anggota wudu kanan dan kiri, maka boleh sah wudunya kalau misalkan dia mulai dengan kiri terlebih dahulu. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam yang terakhir rukunnya itu al-muwalah. Apa al-muwalah? Istimrar atau berkesinambungan. Dari muka langsung ke tangan, langsung ke kepala, langsung ke kaki, enggak ditunda-tunda. Tak boleh bagi seorang kalau dia misalkan berwudu, ya, habis muka main dulu misalkan, sampai kering baru tangan misalkan. Ya. Atau mungkin habis berwudu muka, kemudian apa? Masak dulu sampai kering baru tangan misalkan. Maka tidak boleh. Harus mualah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mendapati seorang sahabat ketika beliau berwudu, ya, kemudian dilihat oleh Rasulullah SAW ada di anggota kakinya belum terbasuh sekecil koin. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Mengatakan kepada beliau untuk mengulang wudu kembali. Berarti menandakan di sini anggota wudu kakinya belum terbasuh secara sempurna. Dan kalau seandainya tidak ada mualah, tidak ada berkesinambungan, maka tidak sah wudu seseorang, harus diulang kembali. Harus diulang kembali. Bahkan ancaman bagi orang-orang yang tidak menyempurnakan wudu, kata Rasulullah SAW, wailul lil aqabi minan nar. Hadis yang selanjutnya di dalam hadis Umdatul Ahkam, Rasulullah menyebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh air. Karena terkadang ada orang yang ketika berwudu tumitnya nggak dicuci. Sembarangan wudunya, harusnya sampai mana? Sampai sikut. Ini mah sampai sini doang. Alasannya apa? Tangannya bajunya kepanjangan, jadi sampai sini doang. Kalau ke sini nantinya basah. Ya, lebih mengorbankan lebih mengorbankan sholat daripada baju basah. Ya, maka jangan sampai demikian. Basahin, yang penting mah sah wudu kita. Kalau nggak mau ya lepas. Kalau tidak bisa dilepas ya dibasahin. Itu saja. Tidak ada pilihan Ustaz, gimana kalau panjang susah. Ya, dibuka nggak mungkin karena di tempat umum. Basahin. Dibasahin. Bagaimana caranya? Harus terkena itu anggota wudu. Tak boleh sembarangan, ya. Tak boleh sembarangan. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah rukun-rukun dalam wudu. Ada sunnah-sunnah wudu yang mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya mungkin, ya, atau di pertemuan yang akan datang. Hanya saja berkaitan tentang wudu ini ada juga pembatal wudu. Mujibatu hadatsul asghar. Ada di antaranya pembatal Ada di antaranya pembatal wudu. Yang disepakati pembatal wudu itu secara singkat saja yaitu khuruju minas sabilain. Keluarnya sesuatu dari dua tempat keluar, depan dan belakang. Jadi kalau ada yang dari depan keluar, batal wudunya. Kalau ada yang dari belakang keluar, batal, baik angin ataupun bukurnya, ya, maka batal, ya. Kemudian yang kedua, zawalul aql, hilangnya akal, ya, maka batal wudu. Hilang akal ini ada beberapa makna. Makna yang pertama hilang akal itu yaitu an-naum, tertidur. Tertidur, ibu-ibu.
Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak tertidur, batal wudunya. Ya, batal wudunya. Maka para ulama membagi tidur pun ya menjadi beberapa bagian. Kalau seandainya tidur itu tidur yang pulas, tidak sadar ya tentang apa? Tentang keadaannya udah sampai ngeces-ngeces misalkan, sampai udah enggak kerasa ya, tiba-tiba bangun udah jam 12 ya, atau ketika bangun ternyata udah komat kalau Jumat misalkan, berarti menandakan dia tidur pulas, batal wudunya. Tapi kalau seandainya dia tidurnya kata para ulama seperti ini, ngantuk doang, kan sadar ya seperti ini doang, maka tidak membatalkan wudu. Itu hilang akal itu maknanya yang pertama tertidur pulas ya. Yang kedua al-ighma, pingsan. Jadi kalau pingsan itu batal wudunya. Batal wudunya. Kemudian yang ketiga yaitu ayan lah majnun, gila. Jadi orang gila itu apa? Orang gila itu batal wudunya. Misalkan zuhur dia mau sholat, tiba-tiba gila misalkan. Gila misalkan. Setelah itu eling lagi misalkan, sadar lagi. Maka apa? Maka batal wudunya, wudu kembali. Ustaz, adakah yang kayak gitu? Wallahu a'lam. Ya. Misal perumpamaan, kalau seandainya memang ada, maka batal wudunya. Ya. Sebagian ulama mengatakan sukran, orang yang mabuk pun batal wudunya karena akalnya hilang, nggak sadar dia, nggak sadar. Kemudian mashud zakar, sebagian ulama mengatakan memegang kemaluan termasuk membatalkan, hanya saja dengan syarat, kata para ulama, syaratnya harus dengan syahwat. Kalau seandainya memegang itu tanpa syahwat, ketoel doang misalkan, habis wudu, kitanya habis mandi, habis wudu, kemudian pakai anduk ketoel misalkan kemaluan kita, ya, maka apa? Kalau hanya sekedar ketoel tidak batal wudunya. Karena syarat memegang kemaluan membatalkan wudu yaitu apa? Ketika dengan syahwat. Kalau tidak ada syahwat, maka apa? Maka tidak batal wudunya. Ini pendapat yang ana ambil dan pendapat yang lebih kuat, ya. Kemudian mashul mar'ah. Ini pendapat sebagian ulama. Ini ada yang berpendapat bahwasanya memegang perempuan batal. Hanya saja dibantah oleh Syekh kami, boleh mengatakan mashul mar'ah tidak membatalkan mutlakon. Ada yang mengatakan memegang perempuan istri, ingat ya istri. Perempuan ini yang disebut istri, bukan orang lain. Ada yang mengatakan memegang istri batal kalau dengan syahwat. Ada yang memegang istri tidak batal kalau tidak dengan syahwat. Ada yang mengatakan mutlak tidak batal maupun dengan syahwat ataupun tidak. Maka Syekh kami mengambil pendapat bahwasanya tidak batal memegang istri baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Ya, jadi di sini dalil bahwasanya kalau misalkan ibu-ibu punya suami, ya, kemudian udah wudu, suaminya juga udah wudu, jangan khawatir, jangan pegang, udah wudu, ya, kasihan sekali, tinggal serumah, tapi seperti itu. Agama itu tidak menyulitkan, agama itu tidak menyulitkan kita. Ya, maka jangan dipersulit, jangan dipersulit. Memang ada pendapat mengatakan batal, tapi ini pendapat ini tidak kuat. Maka kita mengambil pendapat yang lebih kuat, bahwasanya menyentuh perempuan istri kita tidak membatalkan wudu. Apa dalilnya? Dalilnya sebagaimana hadis Rasulullah SAW di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW ketika sholat dalam keadaan gelap di kamarnya. Ketika Rasulullah sujud, tangannya menyingkirkan kakinya Aisyah, memegang atau tidak? Kemudian Rasulullah melanjutkan sholat atau tidak? Melanjutkan. Ya, jadi setiap Rasulullah sujud, aku tarik kakiku karena sempit kamar kita saat itu. Ketika Rasulullah berdiri, aku selonjorkan kakiku kembali, ya, ke tempat sujud. Kalau dia sujud, aku tarik kembali. Ketika sudah disingkirkan oleh Rasul, kan ketika mau sujud kerasa tangannya menyentuh kakinya Aisyah. Berarti dalil di sini bahwasanya menyentuh perempuan istri kita tidak membatalkan wudu. Ini pendapat yang kami ambil, ya, yang lebih kuat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada pembatal wudu tapi ikhtilaf para ulama. Contohnya yaitu muntah.
Sebagian ulama ada yang mengatakan batal, sebagian ulama yang tidak mengatakan batal. Muntahnya seseorang ketika dalam keadaan wudu batal. Sebagian ulama mengatakan demikian. Sebagian ulama mengatakan tidak. Tidak batal. Dan pendapat yang lebih kuat yaitu muntah tidak membatalkan wudu. Ada yang mengkiaskan bahwasanya muntah itu kan makanan yang keluar dari perut. Sebagaimana apa? Sebagaimana kotoran yang keluar dari tubuh. Jadi dia kiaskan kotoran dengan apa yang keluar dari mulut. Maka kata para ulama ini kias malfarik, kias yang tidak bisa dikiaskan, ya, yang tidak bisa dinyambungkan, nggak bisa, ya. Jadi kalaupun mau diperumpamakan misalkan antara keluarnya dari mulut dengan keluar dari keluar dari belakang itu, maka tidak bisa. Maka ini kias malfarik batil, tidak bisa, ya. Makanya pendapat yang lebih kuat bahwasanya muntah tidak membatalkan wudu, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah mungkin pembahasan tentang wudu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki cara wudu kita. Ingat, sesungguhnya wudu adalah salah satu di antara syarat sahnya salat. Kenapa wudu itu disebutkan oleh Rasulullah SAW syarat sahnya salat? Karena salat itu perkara yang sangat penting. Salat itu perkara yang sangat penting. Tidak akan diterima salat seseorang kalau tidak dimulai dengan berwudu. Berwudu itu untuk mensucikan badan kita. Dan ada yang lebih penting untuk kita sucikan, yaitu hati kita. Suci dari hasad, dengki, syirik, ya, riya, ya, pokoknya sum'ah dan yang lain. Itu harus dibersihkan. Maka semua kotoran baik dalam hati ataupun jasad kita harus dibersihkan. Maka dari itu adanya tohara, yaitu untuk membersihkan seluruh kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita, baik di dalam hati ataupun di dalam jasad kita. Maka Allah syariatkan yang namanya apa? Bersuci, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita taufik untuk terus, ya, menjaga wudu dan selalu menjaga salat. Ingat, ibadah yang terpenting adalah salat. Tidak akan diterima salat seseorang kalau dia mendengar azan kemudian tidak menjawabnya. Jadi kalau kita mendengar azan ternyata kita abaikan, la salatalah, tidak ada salat baginya illa min udhrin, kecuali uzur, hujan, ya, misalkan safar misalkan, atau mungkin sakit. Kalaupun dengar azan uzur dia tidak wajib. Tapi kalau enggak sakit, enggak hujan, enggak apa, dia dengar azan masa bodoh, maka tidak ada salat baginya, tidak diterima salatnya walaupun dia salat di rumah sendirian. Waliyadzubillah. Jadi tidak dianggap sepele nih perkara sholat. Kalau kita mendengar azan, tinggalkan semua perkara, datangi sholat, sholat. Tidak boleh ditinggalkan. Makanya pentingnya sholat sampai Allah buka, ya, sholat itu dengan apa? Dengan cara berwudu terlebih dahulu, ya, supaya bersih jasad kita dan supaya bersih hati kita, ya. Itu saja mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semuanya. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin